dengan kedudukan Charlie di lingkaran bisnis. Saat dia tahu bahwa itu adalah grup Verosena, dia memecat seseorang sesederhana kentut. Grup. Kedua pasangan muda terduduk di tanah. Pekerjaannya hilang. Mereka harus memberi kompensasi senilai 2 juta, tidak termasuk 500.000 yuan yang disimpan oleh asuransi, yang mana berarti mereka harus memberi kompensasi 2,5 juta. Kemungkinan mereka tidak dapat mendapatkan uang melalui pinjaman online. Langit telah runtuh. Bagus, orang seperti ini tidak bisa dimanjakan. Setelah kejadian ini, mereka harus tahu bahwa hidup di masyarakat, tidak ada yang namanya siapa utang ke siapa. Orang-orang di sekitar bersukacita. Bagi Jensen, episode sebelumnya sesederhana menonton serial televisi. Dia bahkan sama sekali tidak mengingatnya. Mobilnya dikirim ke penilaian kerugian asuransi, sementara Jensen pergi dengan mobil Ibu Bos. Tidak lama setelah tiba di Hotel Diamond, Ibu Bos mengajak Jensen memasuki hotel dan berjalan di sepanjang koridor. Tidak banyak orang di koridor, ada yang berjas putih dan ada yang berpakaian ala barat. Berbagai macam bahasa juga memenuhi koridor. Bahasa terutamanya adalah bahasa negara magnesium dan bahasa negara matahari. Saat Ibu Bos berjalan melewati koridor bersama Jensen, orang-orang di koridor pun menatap ke arah Jensen. Ibu Bos, siapa? Pria bule dengan hidung mancung berkata dengan penasaran. Dokter pengobatan tradisional. Jawab Ibu Bos dengan samar, sembari memandang si bule. Pengobatan tradisional? Tidak. Tidak bisa diandalkan. Pengobatan tradisional tidak bagus. Mereka berteriak satu demi satu, menatap Jensen dengan hina di mata mereka. Tentu saja mereka tidak percaya dengan pengobatan tradisional yang semudah seperti itu. Bahkan meski master pengobatan tradisional sekalipun, penyakit ini tidak dapat diobati menggunakan pengobatan tradisional. Jensen sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia mengabaikan mereka dan mengikuti Ibu Bos masuk ke kamar. Kamarnya merupakan kamar bintang 5 dengan banyaknya alat medis. Terlihat seorang pria tua terbaring di atas ranjang. Dia tampak bersemangat. Selain itu, Jensen juga pernah melihat pria tua ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 3 pria tua yang dia lihat di pelelangan sebelumnya. Paman Tio. Ibu Bos lebih dulu menyapa, aku sudah mendatangkan Jensen. Paman Tio yang berbaring di atas ranjang melirik Jensen, spontan mengerutkan keningnya. Pada pelelangan terakhir, awalnya Jensen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, karena dia terlalu sombong. Namun, Jensen mengeluarkan pil ramuan dan melelangnya, akhirnya menyebabkan pendapatnya tentang Jensen berubah. Apalagi setelah kejadian itu, Jensen sama sekali tidak membutuhkan bantuan mereka untuk membunuh Hakim Dennis. Dia tahu bahwa Jensen bukanlah orang biasa. Namun, sekarang Jensen diminta untuk memeriksanya. Dia masih skeptis tentang hal ini. Lagi pula penyakitnya bukan penyakit biasa. Meskipun Jensen adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin, keterampilan medisnya hanya berguna bagi dunia sekular saja. Jasmine, Ibu Bos, mengapa kamu mendatangkan bocah kecil ini? Seorang lelaki tua berambut putih asal negara magnesium berkata dengan bangga, aku Profesor George dari Rumah Sakit Hopkins, yang mana merupakan rumah sakit terbesar keempat di dunia. Kamu mendatangkan bocah kecil ini, sama saja penghinaan bagiku. Rumah sakit Hopkins didirikan pada abad ke-19. Ini adalah rumah sakit dengan sejarah yang sangat panjang. Jutaan pasien datang ke sini untuk menerima perawatan setiap tahun. Mereka memiliki tenaga medis yang paling profesional dan sistem manajemen otoritatif. Ini merupakan warisan rumah sakit internasional. Tidak heran George begitu bangga. Setelah pria tua itu selesai berbicara, seorang pria parubaya di sampingnya juga berbicara dengan dingin, aku Arata Kimura, dari keluarga Kimura asal negara matahari. Harga diriku tidak mengizinkan untuk mengobati pasien bersama dengan dokter bocah sepertinya. Keluarga Kimura adalah keluarga dokter paling terkenal di saat negara berperang. Mereka telah menyelamatkan banyak orang selama periode negara berperang. Bahkan infeksi radiasi pun juga diobati oleh mereka. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya berada di tingkatan dokter terkenal dunia. Jensen hanya mengabaikannya dan menatap ke arah Paman Tio yang berbaring di atas ranjang. Harus dikatakan bahwa kondisi mental Paman Tio sangat baik, bahkan lebih baik dari para orang yang pernah ia temui.
Jika Jensen hanya dokter biasa, dia benar-benar tidak bisa melihat apapun. Namun, Jensen bisa mendeteksi bahwa Paman Tio memiliki penyakit jantung yang parah. Anehnya, di usia Paman Tio ini, organ tubuhnya mengalami penurunan fungsi, dengan begitu jantungnya seharusnya lemah. Namun, Paman Tio justru sebaliknya. Bukannya terjadi penurunan fungsi, jantungnya justru sangat kuat dan detaknya pun 2 kali lipat dari orang biasa. Ada energi darah yang sangat tidak normal dalam sistem kardiovaskular. Itu sepertinya disebabkan oleh kultivasi ketika masih muda. Energi darah ini seperti banteng, menyerang jantung Paman Tio. Sepanjang waktu, Paman Tio memiliki energi sejati di tubuhnya, tetapi sistem kardiovaskular di tubuhnya terlalu kecil, sehingga energi sejatinya tidak dapat masuk. Selain itu, darah mengalir sepanjang waktu, dan kecepatannya juga tinggi, sehingga Paman Tio tidak bisa menahannya. Jensen berpikir cepat dalam pikirannya. Profesor George dan Arata benar-benar marah saat melihat Jensen mengabaikan mereka. Sementara Ibu Bos tidak segera mengusir orang itu, sehingga membuatnya emosi. Bahkan, mereka juga tahu bahwa Ibu Bos adalah orang hebat, itulah sebabnya mereka ingin menjadi dokter yang merawat Paman Tio. Untuk mencapai kedudukan mereka saat ini, uang tidak lagi menjadi masalah, yang utama adalah kehidupan. Akan tetapi, Ibu Bos memiliki kemampuan untuk membuat ketenaran mereka naik ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, jika Ibu Bos mendatangkan dokter lain, mereka pasti marah dan enggan pergi. Ibu Bos, kamu memandang rendah kami. Profesor George berkata dengan dingin, merasa bahwa dia tidak dihormati oleh Ibu Bos. Ya, kami adalah dokter kelas dunia. Kamu tidak hanya memandang rendah kami, tetapi juga memandang rendah dirimu sendiri. Arata juga berseru. Ibu Bos tersenyum dan bersikap sangat anggun. Saat ini, Jensen tidak ingin mempersulit Ibu Bos. Dia berkata dengan ringan, aku adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Dengan identitasku, bagi kalian aku tidak layak, begitu? Mendengar ini, Profesor George dan Arata saling tatap. Sebelumnya, mereka benar-benar mengira jika Jensen adalah bocah tanpa citra, sehingga merasa malu untuk bekerja sama dengan Jensen. Tetapi, satu kalimat Jensen menghantam wajah mereka dengan keras. Aula Singlin Huaxia. Jangankan di Huaxia, saat ini di kedokteran dunia pun eksistensi kecil ini paling terkenal. Aula Singlin telah identik dengan pengobatan tradisional. Kalian adalah dokter terkenal dunia, harusnya memeriksa pasien beberapa kali. Mengapa hanya mengobati gejala saja, bukan malah dasar penyebabnya? Selain itu, tidakkah menurut kalian teknik pengobatan kalian sangat salah? Sepertinya kalian belum mengetahui dengan jelas tentang pasien. Jensen kembali berucap, suaranya datar, namun membawa teguran. Jika orang lain yang berkata demikian, kedua dokter terkenal dunia itu pasti akan marah karena dipermalukan. Namun, karena yang berbicara adalah Jensen, yang memang memiliki kualifikasi. Dr. Jensen, kami yakin pada keterampilan medis kami. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Ujar Profesor George tidak terima, aku tahu pengobatan tradisional milikmu sangat terkenal, tetapi pengobatan tradisional merupakan satu-satunya cara untuk mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Itulah pengobatan tradisional, hehe. Arata juga berbicara dengan menyindir. Mereka mengakui identitas Jensen, tapi bukan berarti mereka sudah melayani Jensen. Ini bukan lagi kompetisi untuk keterampilan medis, tetapi juga kompetisi untuk studi negara. Kalian masih belum terima dengan ucapanku? Jensen menatap mereka sambil mencibir. Permisi, sudah berapa kali kalian mengobatinya? Selain itu, teknik pengobatan kalian harusnya digunakan untuk penyakit kardiovaskular orang tua biasa. Tapi, apakah orang tua ini orang tua biasa? Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kehidupan orang tua ini akan terasa sulit, lalu akan membuatnya terbunuh olehmu. Mendengar ini, Profesor George dan yang lainnya menjadi marah. Tanpa menunggu mereka berbicara, Jensen melanjutkan, teknik pengobatan MU tidak lebih dari sekedar hormon yang merangsang jantung agar berdetak lebih cepat. Selain itu hanyalah perawatan pembuluh darah dan pemberian nutrisi. Kamu. Kata-kata keduanya hendak mencapai bibir, tetapi tiba-tiba tertelan kembali. Karena apa yang dikatakan Jensen memang benar. Meskipun pasien merupakan orang tua, detak jantungnya 2 kali lipat dari orang biasa.
Aku percaya kalian harus memeriksanya. Sekarang, setelah hasil tes tersedia, mengapa masih diperlakukan sesuai dengan teknik terapi orang tua biasa? Kalian terjebak dalam kebiasaan. Jensen nampak berdiri di posisi tinggi, memerintah seraya menghadap keduanya. Wajah kedua dokter kelas dunia yang sedang ditegur itu memerah dan ingin membantah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menyampaikannya. Terlebih lagi, Jensen juga merupakan praktisi pengobatan tradisional terbaik. Dia memiliki hak senioritas untuk menegur mereka. Namun, keduanya dokter ternama di dunia. Mereka selalu menegur orang lain. Sejak kapan mereka pernah ditegur oleh orang lain? Bahkan jika mereka salah, tidak ada yang berhak untuk menegur mereka. Melihat tubuh mereka gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa, Jensen mencibir, "Kamu sudah menahan diri begitu lama, apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku akan melakukannya jika aku bisa?" Pupil kedua dokter ternama di dunia pun bergetar, kemarahan mereka bahkan lebih hebat lagi. Sebenarnya, mereka benar-benar ingin mengatakan ini. Namun, Jensen mengatakannya lebih cepat dari mereka, menyebabkan mereka merasa Jensen mengetahui semua yang mereka inginkan. Perasaan seperti ini membuat mereka lebih rendah lagi. Baiklah, mari kita buka matamu hari ini dan beritahu kamu apa itu dokter pengobatan tradisional. Tanpa menunggu mereka berbicara, Jensen berjalan pelan menuju Paman Tio. Ibu Bos dan Paman Tio yang sedari tadi menyaksikan Jensen menegur para dokter ternama di dunia. Mereka tidak menyangka Jensen begitu kuat, namun tidak bisa dipungkiri, sedikit perkataan Jensen membuat darah mereka sedikit mendidih. Karena, ini adalah pertama kalinya studi negara dihancurkan di bidang medis negara lain. Meskipun mereka sebenarnya lebih percaya pada pengobatan tradisional sedang menurun, dan tidak ada cara untuk menangani banyak penyakit, sehingga meskipun mereka merasa malu, banyak penyakit yang masih minta bantuan pada pengobatan barat. Selama proses terapi, kedua dokter ternama di dunia ini tampak sopan, namun ucapan mereka penuh keangkuhan. Seolah-olah Huaxia adalah negara barbar yang tidak ada satupun studi negara yang bisa berdiri di atas mejanya. Dalam hal ini, mereka juga bertahan untuk waktu yang lama. Tunggu, bagaimana kamu menyembuhkannya? Tiba-tiba, Profesor George menghentikannya. Menyembuhkan akarnya. Ucap Jensen samar. Semua orang pun tersentak. Semua teknik terapi Profesor George dan Arata hanya mengobati gejalanya saja, bukan akar penyebabnya. Ini bukan karena keterampilan medis mereka tidak baik, tetapi karena Paman Tio sudah sangat tua. Mustahil bagi dunia untuk menyembuhkan penyakit keras kepala seorang pria tua. Alasan utamanya adalah bahwa tubuh seseorang telah menua dan mencapai batasnya. Untuk bisa menyelamatkan nyawanya sebenarnya sudah sangat bagus. Tetapi, Jensen sungguh mengatakan akan menyembuhkan akarnya. Omong kosong. Sungguh omong kosong. Arata mencibir, aku memeriksa pasien sekitar 5 kali dan merawatnya selama 5 tahun. Aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Beraninya kamu mengatakan bahwa akan menyembuhkan akarnya. Itu karena keterampilan medismu tidak bagus. Jensen menatap ke belakang dengan hina, membuat jantung Arata hampir meledak. Profesor George yang berada di sampingnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jensen sudah lebih dulu menatapnya remeh. Berhenti bicara, karena kemampuan medismu juga tidak bagus. Profesor George juga membelai dadanya, merasa jantungnya hampir meledak. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyembuhkan akarnya? Arata menahan amarahnya. Kalau aku tidak bisa menyembuhkannya, keterampilan medis Aula Singlinku semuanya akan kuserahkan kepada kalian berdua seperti yang diharapkan. Sementara aku yang telah mempermalukan studi negara, maka aku akan sungguh-sungguh meminta maaf, ucap Jensen ringan. Saat kalimat terakhirnya jatuh, jantung Ibu Bos dan Paman Tio berdegap kencang. Jensen, cukup kejam. Namun, saat mereka berpikir Jensen memberikan namanya demi studi negara, mereka juga merasa bahwa Jensen sangat gigih dan cukup jantan. Jika semua orang di Huaxia seperti Jensen, mengapa takut Huaxia tidak akan bangkit di dunia? Namun, dalam masyarakat saat ini, terlalu banyak orang yang tidak percaya diri dan berpikir bahwa hal-hal asing adalah yang terbaik. Ironis. Kata-katamu ini sama dengan pepatah kuno di Huaxia. Arata berkata dengan dingin. Kata-kata yang diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Jensen mengucapkan kata demi kata, kemudian menatap Paman Tio.
Dr. Jensen, jangan ragu untuk melakukannya, sebagai permintaan maaf, aku akan menyerahkan nyawaku untuk menemanimu. Paman Tio tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia merasa bocah ini sangat sombong, tetapi sekarang dia merasa bocah ini sangat lucu. Ini yang kamu katakan. Jensen mengangguk. Kamu tidak mungkin benar-benar menginginkanku mati, kan? Paman Tio membeku untuk sesaat. Apa yang dikatakannya tentang menyerahkan nyawanya untuk menemaninya dimaksudkan untuk menemani Jensen bertarung. Itu tidak berarti bahwa dia akan menyerahkan hidupnya. Tio. Saat berbicara, dua orang tua lainnya pun tiba. Jensen juga sudah bertemu mereka di pelelangan saat itu. Mereka sebenarnya memperhatikan dari samping dan merasa Jensen sangat ambisius, tetapi mereka juga khawatir Jensen akan gagal. Mereka sendiri tahu bahwa penyakit Tio disebabkan oleh kultivasi yang dia lakukan ketika masih muda. Ada energi darah luar biasa yang tersembunyi dalam sistem kardiovaskularnya selama bertahun-tahun. Setiap kali Tio usai berlatih, laju aliran energi darah selalu berlipat ganda, bahkan jantungnya hampir meledak. Hal ini menyebabkan perlunya meminta dokter ternama seperti Profesor George untuk menanganinya setelah setiap kambuh. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya bahwa teknik terapi pengobatan tradisional berbeda, jadi aku hanya butuh waktu 10 menit. Jensen kembali berkata pada Paman Tio. 10 menit? Apa maksudnya itu? Paman Tio mengedipkan mata. Hehe, dalam 10 menit ini, Dr. Jensen semoga saja tidak mencoba membunuh atau menebas pasien. Profesor George tiba-tiba mencibir, kata-katanya dicampur dengan sindiran. Benar, sebenarnya memang untuk membunuh dan menebas para senior, disembuhkan maupun tidak. Jensen mengangguk. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa ada penyembuhan seperti itu? Apalagi hanya butuh waktu 10 menit untuk menyembuhkan penyakitnya. Omong kosongnya terlalu besar. Profesor George dan Arata juga tidak bisa memahami Jensen, mereka pun juga merasa Jensen sedang bercanda. Sebaliknya, Paman Tio langsung setuju, oke, lagi pula hanya akan memakan waktu 10 menit. Aku telah bertahan selama 20 tahun. Mengapa harus takut pada 10 menit? Dr. Jensen, ayolah. Melihat Paman Tio mengangguk, Jensen mengeluarkan pil ramuan dari sela dadanya dan menyuruh Paman Tio menelannya. Tunggu, apa nama pil ramuan ini? Apakah itu sudah diuji? Bagaimana dengan efek sampingnya? Kamu harus menjelaskan kepada kami. Tanya salah satu dari 3 orang tua tersebut. Meski Jensen adalah seorang dokter ternama di Huaxia, status Tio terlalu tinggi dan dia harus berhati-hati. Jika gegabah mengeluarkan pil ramuan dan menyuruh Tio menelannya. Siapa yang tahu jika pil ramuan itu beracun? Tidak apa-apa, dia sudah bilang akan menyembuhkannya selama 10 menit. Tidak perlu meragukannya. Paman Tio melambaikan tangannya, mengambil pil ramuan dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian, dia merasakan aliran es mengalir ke perutnya. Saat berikutnya, dia tidak sadarkan diri. Paman Tio. Ekspresi dua orang tua dan ibu bos langsung berubah. Pada saat ini, semua jenis peralatan pengujian medis masih dimasukkan ke dalam tubuh Paman Tio. Profesor George menatap peralatan itu dan berseru. Oh, tidak, detak jantung pasien berhenti. Ruangan pun menjadi sunyi. Setelah kedua dokter ternama di dunia langsung melotot, mereka lalu memperlihatkan wajah mengejek. Pengobatan tradisional pertama di Huaxia macam apa? Omong kosong, tidak menyembuhkan justru malah membunuh orang. Selain itu, mengancam akan menyembuhkan pasien dalam 10 menit, kemudian membuat jantung pasien berhenti. Mereka tidak menyela, hanya menunggu untuk melihat bagaimana Jensen berakhir. Kedua orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Paman Tio. Saat ini, mereka berdua mengepalkan tangan dengan gugup dan hampir ingin menampar Jensen. Meskipun kata-kata ambisius Jensen tadi membuat mereka terpengaruh, tetapi kamu benar-benar mengandalkan kekuatanmu. Sekarang, tamat sudah. Penyakitnya tidak sembuh, detak jantung pasien juga tidak ada. Jika benar membunuh orang, dia akan ditertawakan oleh dokter ternama di dunia. Tunggu, tadi Dr. Jensen mengatakan untuk memberinya 10 menit. Kedua orang tua tersebut terlihat ingin marah, ibu bos menggertakkan giginya dan berteriak. Ibu bos, kamu seharusnya jangan benar-benar percaya padanya. Dia dokter tradisional yang baik, tapi dia hanya merawat orang biasa. Tio bukanlah orang biasa.
Kedua orang tua itu khawatir. Ibu bos menggigit bibirnya. Sebenarnya, dia juga sangat gelisah, tapi saat memikirkan perkataan Jensen sebelumnya, dia tetap mengangguk meyakinkan dirinya, aku percaya padanya, Paman Tio juga percaya padanya. Wajah kedua orang tua itu menjadi cemas, tetapi mereka masih menggertakkan gigi dan menahannya. Melihat Jensen lagi, dia hanya menutupi suara dari luar. Ki melihat berfokus pada Paman Tio dan merasakan energi darah yang unik. Menurut diagnosis Jensen, jantung Paman Tio berdetak terlalu cepat, menyebabkan energi darah mengalir dengan cepat. Tidak ada cara untuk mencari energi darah itu. Jadi, prioritas utamanya adalah membuat jantungnya berhenti berdetak. Benar saja, setelah jantungnya berhenti, energi darahnya berangsur-angsur berhenti. Sebenarnya, metode pengobatan semacam ini sangat berbahaya, tapi juga adalah metode satu-satunya. Jika dia diganti dengan dokter lain di luar sana, dokter itu tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti ini. Sudah ketemu. Setelah beberapa menit, Jensen akhirnya mendapatkan beberapa posisi tertentu di dada Paman Tio. Ki melihat merasakan bahwa energi darah tersembunyi dalam pembuluh darah kecil di suatu tempat. Sangat mudah untuk menemukannya. Sebuah jarum perak muncul di tangannya dan dengan cepat Jensen menusukkan jarum tersebut untuk menutup energi darah. Kau lihat, dia masih tidak berhenti melukai orang, bahkan dia akan menusuk mayatnya. Melihat Jensen menggunakan jarum perak, Arata terus memperparah suasana. Kedua orang tua itu merasa sakit hati dan menggertakkan gigi mereka, tetapi mereka masih menahannya. Bersamaan dengan itu, Profound Ki muncul di telapak tangan Jensen dan dia menampar keras bagian dada tersebut. Dia berniat menggunakan Profound Ki untuk menghancurkan energi darah. Selama energi darah tersebar dan menyatu ke dalam darah, penyakit yang sulit dan rumit ini tidak akan menjadi masalah besar. Buk. Kontrol Profound Ki-nya sangat baik, pada bagian dada lainnya Profound Ki ini hanya mengakibatkan getaran. Kekuatannya terpusat pada pembuluh darah itu. Tentu saja, tubuh Paman Tio juga bergetar dan dadanya membengkak. Ceka-ceka, ini tidak bermoral. Beraninya kamu mengganggu orang mati seperti ini. Melihat ini, Profesor George terkesiap, matanya penuh dengan penghinaan. Dokter tradisional nomor 1 di Huasia apanya? Bah! Ternyata masih ada orang yang mempercayai metode pengobatan yang tidak ilmiah semacam ini. Mereka seharusnya mati. Waktu berlalu dengan tenang. Jensen merasakan bahwa energi darah telah tersebar. Dia akhirnya merasa lega. Setelah 10 menit, pasien masih tidak memiliki detak jantung. Sayang sekali, bersiaplah untuk melakukan pemakaman. Profesor George terus menatap alat pengukur detak jantung dan menggelengkan kepalanya, berpura-pura menyesal. Bahkan bila menggunakan defibrilator sekarang, kemungkinan dia tidak akan terselamatkan. Bahkan kalau bisa menyelamatkannya, dia akan berada dalam keadaan vegetatif selama sisa hidupnya. Arata ikut memperparah suasana. Ketika melihat kedua orang tua itu lagi, saat ini mata mereka berdua tampak merah. Sebenarnya, dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak perlu melihat alat pengukur detak jantung. Dari perasaan mereka, mereka tahu bahwa Tio sudah mati. Hati mereka amat sakit. Lagi pula, Tio sudah mengenal mereka selama puluhan tahun. Pertemanan mereka seumur hidup, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Mereka juga mengatakan bahwa karena mereka tidak dapat dilahirkan pada hari dan waktu yang sama, maka di masa depan mereka pasti akan mati pada hari dan waktu yang sama. Namun, sumpah tersebut sudah tidak lagi berlaku. Tio telah lebih dulu meninggalkan mereka. Jensen. Dengan mata sembab, kedua laki-laki tua itu menatap Jensen marah. Saat ini ibu bos juga menghela napasnya. Sepertinya dia masih melebih-lebihkan kemampuan Jensen. Segala macam misteri milik Jensen hanya berguna bagi orang biasa di dunia sekuler, dia masih kekurangan tingkat kemampuan untuk sekte tersembunyi. Ia memang seharusnya tidak mempercayai Jensen. Hal ini telah menyebabkan Paman Tio mati. Bunuh dia dan balaskan dendam Tio. Kedua orang tua itu menunjukkan niat untuk membunuh dan tidak memedulikan raut wajah ibu bos. Mereka menyerang Jensen. Tentu saja, ibu bos terlalu malu untuk berbicara saat ini. Dia memalingkan muka dan tidak tega melihat Jensen mati di tangan kedua seniornya. Terlihat Profesor George dan Arata Kimura saat ini sedang menyeringai. Studi Huasia, memalukan. Sementara Jensen menyaksikan dua orang tua itu menerkamnya,
dia dengan tak acuh mengambil jarum perak dan mengabaikan mereka. Kedua orang tua itu makin geram. Menghadapi mereka yang merupakan master sekte tersembunyi, tak disangka dia berani mengabaikan mereka. Saat mereka hendak menyerang Jensen, tiba-tiba Jensen berkata, jantungnya telah kembali berdetak. Seketika gerakan mereka berhenti. Kedua lelaki tua itu terdiam sejenak dan tanpa sadar melihat alat pengukur detak jantung, hanya untuk menemukan bahwa garis pada alat tersebut, tanpa diduga, perlahan mulai berdetak. Awalnya, detakan itu sangat lambat, tapi secara berangsur-angsur detaknya kembali normal. Yang paling mengejutkan mereka adalah detak jantung ini sama dengan detak jantung orang normal, tidak lagi berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Seketika, mereka semua tercengang. Setelah itu, mereka merasa bahwa Tio telah benar-benar menemukan detak jantungnya, perasaan mereka lebih akurat daripada peralatan lainnya. Ketika Profesor George melihat kedua lelaki tua itu berhenti bergerak, dia juga melihat alat tersebut dan berteriak lagi dan lagi. Jantungnya telah berhenti berdetak selama 10 menit, bagaimana masih bisa diselamatkan? Ini pasti keberuntungan. Bahkan jika dia diselamatkan, otaknya akan sangat kekurangan oksigen dan jaringan otaknya rusak. Dia pasti akan berada dalam keadaan vegetatif. Kedua lelaki tua itu pun bereaksi dan bertanya dengan tergesa-gesa, Dr. Jensen, mengapa Tio belum bangun? Apakah dia benar-benar akan berada dalam keadaan vegetatif? Cemas, mereka tidak berani mengabaikannya dan segera memanggil Jensen sebagai Dr. Jensen. Tidak akan ada pasien vegetatif di tanganku. Bahkan jika ada, aku bisa menyembuhkan mereka. Jensen menjawab mereka. Itu hanya dalam keadaan vegetatif dan tidak lebih, dia bukan benar-benar tidak dapat disembuhkan. Mendengar ini, Profesor George dan Arata Kimura sama-sama marah. Keadaan vegetatif adalah masalah bagi seluruh dunia. Akan tetapi Jensen ini ternyata berani menyombongkan dirinya, mengaku bahwa dia bisa menyembuhkannya. Lalu kenapa pasien tidak bangun? Metode pengobatan MU terlalu tidak ilmiah, ucap Profesor George dengan dingin. Huasia sangat luas, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jensen menatap Profesor George dengan mencemooh dan berkata, obat yang kugunakan padanya adalah untuk memalsukan kematian lalu mengobatinya. Karena kalau kamu ingin menyembuhkan penyakit jantungnya, pasien harus mati. Hah? Profesor George dan yang lainnya terkejut. Membunuh orang terlebih dahulu, lalu kemudian menyelamatkannya. Omong kosong, metode pengobatanmu sangat ekstrim. Meskipun orang itu tidak mati, tapi pasti ada efek sampingnya. Misalnya, sekarang pasien tidak bisa bangun, ucap Arata, tidak bisa menerima. Jensen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pil 9 revolusi. Selama orang itu tidak mati, aku punya 100 cara untuk menyembuhkannya. Sambil berbicara, dia memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Paman Tio. Meskipun detak jantung Paman Tio telah pulih, organ-organ dalam tubuhnya telah lama rusak karena detak jantungnya berhenti selama 10 menit. Setelah pil 9 revolusi memasuki perutnya, organ-organnya yang rusak dengan cepat kembali pulih. Hampir 1 menit kemudian, Paman Tio membuka matanya. Pada awalnya, dia tampak linglung. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan pupil matanya bergetar kencang. Dia jelas merasakan bahwa jantungnya tidak lagi sakit. Tio. Paman Tio, bagaimana keadaanmu? Ibu bos dan kedua orang tua itu memandang Paman Tio dengan gugup. Aku merasa telah pulih, jantungku juga lebih kuat, hidup selama 30 tahun lagi bukanlah masalah. Paman Tio tertawa terbahak-bahak, tanpa disangka dia sekarang telah duduk. Dia memang pantas disebut sebagai master dari sekte tersembunyi. Kekuatan pemulihannya melebihi orang biasa. Melihat pemandangan ini, ibu bos dan kedua laki-laki tua itu sangat gembira. Kemudian mereka semua menatap Jensen, ekspresi mereka penuh rasa takjub. Jensen adalah seorang dokter terkenal nomor 1 di Huasia. Yang tidak mereka duga adalah keterampilan medis ini ternyata juga bermanfaat bagi master dari sekte tersembunyi. Orang ini terlalu menakutkan. Jika keterampilan medisnya diperkenalkan ke sekte tersembunyi, kemungkinan dia akan menjadi sosok yang amat populer. Dr. Jensen, tadi kami sangat tidak sopan. Kami minta maaf padamu. Kedua orang tua itu dengan cepat mengucapkan terima kasih pada Jensen dan memberi hormat. Jensen dengan tidak peduli mengibaskan tangannya, tidak masalah. Aku bisa mengerti bahwa kalian gelisah mengenai pasien.
Melihat betapa baiknya Jensen, kedua orang tua itu merasa bersalah dan merasa berutang budi besar pada Jensen. Melihat ini, ibu bos tersenyum pada Jensen dan berkata, "Dokter Jensen, jangan khawatir. Dalam setengah bulan, aku pasti akan memberikan informasi yang kamu inginkan." "Terima kasih." Jensen juga menunjukkan senyumnya. Dibandingkan dengan rasa terima kasih dan hadiah dari sekte tersembunyi, dia lebih peduli tentang keberadaan Elena. "Dua dokter yang terkenal di dunia, sekarang apa yang bisa kalian katakan?" Kemudian, Jensen beralih menatap Profesor George. Wajah mereka berdua memerah dan mereka terdiam. Mereka mengobati penyakit Theo selama 5 tahun, tapi mereka hanya mengobati gejalanya dan bukan penyebabnya. Akhirnya, Jensen hanya menggunakan waktu 10 menit, dia menggunakan teknik yang misterius. Bunuh dulu dan kemudian selamatkan. Apakah ini benar-benar sebuah metode medis? Melihat mereka tidak berbicara, Jensen merenung dan berkata, "Begini saja, kalian berlutut di bandara ibu kota dan berteriak, 'Dokter pengobatan tradisional tidak terkalahkan.' Dengan begitu, masalah ini terselesaikan. Kau hanya beruntung. Kamu benar-benar berpikir bahwa dokter pengobatan tradisional adalah aspek utama dari keterampilan medis." Profesor George tidak dapat menahan amarahnya dan memberanikan dirinya untuk mengatakan itu. Plak. Bagaimana bisa kedua orang tua itu membiarkan mereka bersikap seenaknya? Di sini adalah Huasia, bukan negara magnesium maupun negara matahari. Dulu, kedua orang ini bisa meringankan penyakit Theo, sehingga mereka menolerir sikap arogan kedua orang ini. Akan tetapi, sekarang mereka tidak perlu lagi menghormati mereka. Bahkan, sebenarnya mereka sudah lama ingin mengusir kedua orang ini. Kau akan berlutut atau tidak? Mereka berdua masing-masing memegang satu dokter terkenal itu. Mereka mengangkat dan menampar dokter-dokter itu. "Kami tidak akan berlutut, kami adalah dokter terkenal di dunia dan tidak akan mengakui dokter pengobatan tradisional." Namun, kedua orang ini juga pantang menyerah. Plak. Mereka menampar lagi. "Studi Huasia adalah yang terbaik di dunia. Penghinaan kalian sudah tidak dapat ditolerir, berlutut atau tidak. Kami tidak akan berlutut, bunuhlah kami kalau kamu mampu. Berlutut atau tidak." Setelah lebih dari belasan tamparan berturut-turut, wajah kedua dokter yang terkenal di dunia itu bengkak. Pendirian kuat mereka di awal tadi berangsur-angsur berubah menjadi rasa takut. Mereka merasa bahwa jika mereka berkata mereka tidak akan berlutut lagi, kedua orang tua ini akan benar-benar menampar mereka sampai mati. "Kami akan berlutut, kami salah." Keduanya berteriak secara bersamaan. Karena wajah mereka bengkak, ucapan mereka menjadi cadel. Bawa mereka ke bandara, buat mereka berlutut dan berteriak. Kalau ucapan mereka kurang satu kata saja, jangan biarkan mereka pulang ke negara mereka. Oh iya, biarkan wartawan mengambil foto dan mengirimkannya di situs web seluruh dunia. Theo yang di atas ranjang pun berteriak dingin. Sekarang ini bukan masalah pribadinya, ini adalah masalah yang berhubungan dengan studi Huasia, dia tidak boleh takut. Apalagi melihat dokter pengobatan tradisional menghancurkan pengobatan barat dunia, dia merasa amat tergerak. Jensen tidak tertarik untuk mengurus permasalahan-permasalahan selanjutnya. Dia mengatakan beberapa kata kepada Paman Theo lalu pergi bersama ibu bos. Saat mereka pergi, sikap ketiga laki-laki tua tersebut terhadap Jensen berubah 180 derajat. Mereka tidak hanya bersikap sopan, tapi juga lebih menghormatinya. "Dokter Jensen, keterampilan medismu benar-benar yang terbaik." Ibu bos berkata dengan sopan sambil membawa Jensen pergi. Jensen merasakan adanya perubahan darinya, seperti dengan ketiga orang tua itu, perubahannya yakni adalah rasa hormat. Orang-orang dari sekte tersembunyi bersifat angkuh. Orang-orang biasa bagaikan cecunguk kecil bagi mereka, tetapi mereka juga dapat membedakan kepentingan. Terhadap mereka yang bisa menyelamatkan hidup mereka, keangkuhan mereka pun dapat mereka tahan. Terus terang saja, yaitu dengan mengakui status Jensen. Setelah bertukar beberapa kata dengan ibu bos, Jensen pamit dan pergi. Dia sangat menantikan informasi itu setengah bulan lagi. Karena dia datang menggunakan mobil milik ibu bos, maka untuk kembali Jensen harus naik taksi. Hal ini membuatnya lesu. Jika dia tahu, dia akan membiarkan ibu bos mengantarnya kembali. Lagi pula, tidak mudah menemukan taksi di daerah sini. Tiba-tiba, Jensen berhenti berjalan dan menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Kemudian terdengar suara embusan angin.
Di udara, belasan sosok kaki di antara angin yang kencang menyerangnya. Melihat sikap ini, seni bela diri orang yang datang ini sangatlah hebat. Terutama bagaimana kakinya begitu kuat, kecepatannya yang cepat dan dikombinasikan dengan aura kuat transenden. Mata Jensen berubah dingin dan hendak membunuhnya, tapi kemudian dia menghela napasnya. Ternyata itu adalah seorang kenalannya. Buk bak buk. Dengan satu tangan di belakang dan tangan lainnya di depan, Jensen menggunakan tai chi miliknya untuk menghadapinya. Dia tampak tenang dan terus melangkah mundur. Dia menangkis tendangan lawan seperti seorang master besar sebuah sekte. Teknik kakinya sangat hebat, dan orang itu seperti memisahkan dirinya dari medan gravitasi dan mengambang di udara. Dalam sekejap mata, belasan tendangan kungfu dilepaskan. Bila orang biasa pasti tulang di seluruh tubuhnya sudah lama dipatahkan. Jensen, terakhir kali kamu bertarung denganku di keluarga Fang, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Saat tendangan terakhir bagai kapak tempur dilepaskannya, Jensen menahannya dengan satu tangan dan menangkis tendangan tersebut. Dia kemudian menatap mata di depannya, bila bukan Patricia maka siapa lagi? Patricia adalah salah satu dari 4 bintang baru di dunia Jianghu. Teknik kakinya benar-benar hebat. Sepertinya dia tidak selemah Roland Yuan. Aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kau berbohong padaku. Menurut rumor di dunia Jianghu, kamu bahkan tidak takut pada Dayton dari 4 bintang baru. Kamu berani melawannya dengan kemampuan MU. Patricio berkata dengan marah. Terakhir kali, mereka berdua tampak seri. Sebenarnya, Jensen masih lebih unggul, tapi perbedaan mereka tidak terlalu besar sehingga dia masih bisa menerimanya. Namun, rumor di dunia Jianghu selama periode waktu ini memberitahunya bahwa Jensen lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dia langsung kesal. Mungkinkah Jensen melihatnya sebagai seorang wanita sehingga dia berbelas kasihan padanya? Hal ini merendahkannya. Kakak, kamu memperlihatkannya lagi. Jensen melirik ke bawah dan menggelengkan kepalanya, merah muda dan rendah, sangat berbeda dengan karaktermu. Kemampuan seni bela dirimu tajam dan teknik kakimu seperti badai. Bukankah seharusnya lebih pantas memakai warna hitam? Nyah kau. Patricia memarahinya dan menarik kakinya kembali. Lagi pula, kakinya berada di bahu Jensen, posisi mereka terlalu aneh. Jangan pakai rok kalau menyerang pakai kaki. Jensen bergumam lagi. Bukan urusanmu. Setelah Patricia menarik kakinya kembali, dia merapikan roknya, tetapi wajahnya sedikit memerah. Dia berkata dengan marah, kau menyelamatkan saudara perempuanku, aku ingin berterima kasih untuk ini. Tapi, ada apa dengan seni bela dirimu? Aku mendengar bahwa Roland Yuan ingin melawanmu, tapi dia kelihatannya telah kalah. Tidak, dia tidak dalam kondisi baik. Aku sama sekali tidak melawannya. Untung saja dia tidak dalam kondisi yang baik, kalau tidak, aku akan sial. Jensen menggelengkan kepalanya. Aktingmu kurang. Patricia merasa sepertinya Jensen kesal padanya dan tidak ingin bertarung dengannya, tapi makin seperti ini makin dia merasa diremehkan. Jensen kembali berkata, kau tidak mencariku untuk hal ini kan? Ini bukan masalah kecil. Roland Yuan ingin menantangmu dan Dayton juga ingin melawanmu. Kenapa aku tidak bisa? Apakah kamu meremehkanku, ujar Patricia. Harga dirimu terlalu tinggi, aku tidak ingin melawanmu terutama karena aku tidak ingin malu. Aku tidak meremehkanmu. Jensen benar-benar takut pada Patricia. Kakak perempuan ini adalah seorang idiot bela diri. Dia tertawa dan berkata, Dayton ingin melawanku? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia belum mengumumkannya untuk saat ini, tetapi dengan sikap Dayton, dia pasti akan melawanmu. Patricia berkata dengan tak acuh, kalau bukan karena keluarga Wilbert yang mendukungmu, kurasa dia sudah bergerak sejak lama. Kamu harus berhati-hati. Dayton sangat brutal. Oh iya, karena kamu ingin melawannya, bukankah lebih baik kalau kita belajar dari satu sama lain? Kalau bahkan aku tidak bisa menang, Dayton akan mencari masalah denganmu dan kamu harus membiarkan keluarga Wilbert ikut maju. Mengakui kekalahan adalah suatu keharusan. Jangan khawatir, keluarga Wilbert akan maju untuk membantuku. Jensen menganggukkan kepalanya. Mata Patricia melotot. Dia sudah mengira bahwa Jensen tidak akan mengakui kekalahan dan seperti seorang laki-laki dia tidak akan takut pada Dayton.
Namun, orang ini mengaku kalah dan bahkan membuat keluarga Wilbert maju untuk menengahi. Seketika, pandangannya terhadap Jensen berubah. Dia benar-benar bukan laki-laki. Sepertinya kekuatan Jensen memang tidak sebanding dengan miliknya. Lagi pula dengan sifat pengecut ini, tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, dia akan memiliki batasan. Kau yang seperti ini masih berani memprovokasi Dayton? Aku benar-benar mengagumimu. Patricia tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, beberapa mobil mewah berhenti dan memblokir jalan di depan mereka. Kemudian seorang laki-laki berambut pirang, berhidung bengkok dan berpakaian formal berwarna putih turun dari mobil tersebut. Nona Patricia, aku sudah menemukanmu. Ini adalah mawar yang kubawakan untukmu. Bolehkah aku mengundangmu untuk makan malam? Laki-laki itu tidak fasih berbahasa Hwasia, tapi gerak tubuhnya memiliki sikap seorang putra bangsawan. Seorang pelamar? Jensen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Selain itu, orang itu adalah orang asing, pesona Patricia ini cukup hebat. Wajah Patricia tenggelam, Tuan Muda Williams, pergilah. Aku sudah bilang aku tidak akan makan bersamamu. Laki-laki itu sedikit canggung. Tiba-tiba matanya menatap Jensen dan dia berkata dengan marah. Apakah kamu orang sakit yang bernama Justin Onis itu? Justin Onis? Jensen mengerutkan keningnya. Bagaimana ini berhubungan dengan Justin Onis? Aku sudah lama mendengar bahwa kau, Justin Onis, telah mengejar Nona Patricia. Kamu hanya orang sakit. Siapa yang memberimu kualifikasi? Tidakkah kamu melihat keturunan bangsawanku? Aku adalah tuan muda dari keluarga Williams, ujar laki-laki itu sambil merapikan dasi kupu-kupunya, dia tampak tinggi dan perkasa. Jensen tidak dapat mengerti, sepertinya Justin Onis juga mengejar Patricia. Laki-laki asing ini menganggapnya sebagai Justin Onis. Tapi keluarga Williams? Bukankah keluarga Williams ini keluarga muridnya sendiri? Aku bukan Justin Onis. Jensen menjawab tak acuh. Mata laki-laki itu melotot, kau bukan Justin Onis? Apa aku salah orang? Brian Williams, dia bukan Justin Onis. Kamu cepatlah kembali. Jangan mempermalukan aku. Patricia saat ini juga marah. Laki-laki itu mengerutkan keningnya dan masih menatap Jensen, karena kamu bukan Justin Onis, maka lupakan saja. Pergi beritahu Justin Onis, kalau dia masih berani mengganggu Nona Patricia, keluarga Williams kami akan menghukumnya. Aku tidak tahu di mana Justin Onis berada, aku juga sedang mencarinya. Jensen berkata dengan dingin, kedua, bila aku mendengar kata orang sakit lagi, aku tidak keberatan untuk menahanmu di Hwasia. Kalimat pertama membuat laki-laki itu sangat puas, orang Hwasia ini tahu bagaimana harus bersikap. Akan tetapi, kalimat setelahnya penuh dengan ancaman, membuat raut wajahnya membeku. Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Laki-laki itu sangat marah dan kedua tangannya dalam posisi siap menyerang. Dia benar-benar dari keluarga yang terlatih. Tentu saja, Jensen tidak peduli pada praktisi rendahan ini, bahkan dia malas untuk bertarung dengannya. Nyah kau! Jensen mengembuskan napas ringan, lalu kekuatan energi yang kuat melonjak keluar. Kekuatan energi ini sangat menakutkan, seolah-olah dia orang yang tangguh, seperti orang yang telah melewati pegunungan mayat dan lautan darah. Laki-laki itu ingin memberi pelajaran pada Jensen, tapi dia terkejut dengan kekuatan energi itu dan tanpa sadar dia gemetar, seakan iblis sedang berdiri di depannya. Ia gemetar dan tidak berani bergerak. Tuan muda. Melihat laki-laki itu ketakutan, para pengawal di sisi lain mobil mewah itu satu persatu mengeluarkan pistol mereka. Wus! Dengan lambaian tangan Jensen, jarum perak melesat dan pistol-pistol itu satu persatu jatuh ke tanah sementara para pengawal tersebut memegang tangan mereka dan berteriak kesakitan. Mereka semua adalah veteran dari tim marinir negara Elang dan memiliki reputasi besar di dunia. Tanpa disangka, mereka semua ditaklukkan dalam satu gerakan. Laki-laki itu pun menatap Jensen kaget. Dia sudah lama mendengar bahwa ada praktisi seni bela diri kuno di Hwasia. Dia selalu berpikir bahwa orang itu hanya pandai tinju, tapi sekarang dia akhirnya melihat seni bela diri tradisional. Aku adalah anggota keluarga Williams. Laki-laki itu berteriak pelan. Bila kamu bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mata Jensen menatap laki-laki itu, dan perkataannya sekali lagi menghancurkan pertahanan di hati laki-laki itu. Jensen menggelengkan kepalanya jijik, bukankah kamu tadi mengatakan orang sakit?
Kenapa kamu bahkan tidak berani berbicara omong kosong di depan orang sakit ini? Di mana keluarga Williams milikmu itu? Kamu terlalu sombong. Dicerca, laki-laki itu hanya diam dan menggertakkan giginya. Sampah. Jensen mencercanya bahwa kemampuan seseorang tidak dapat disimpulkan sampai setelah kematiannya. Sekujur tubuh laki-laki itu bergetar, dia merasa sangat terhina. Patricia tersenyum. Keluarga Williams juga merupakan keberadaan yang berpengaruh di negara elang. Karena itulah, dia masih terus menghormati laki-laki ini. Ia tidak menyangka Jensen akan begitu mengintimidasi. Dengan beberapa kata, dia menginjak keluarga Williams yang sombong dan membuat mereka patuh. Tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Kamu mengejar Patricia kan? Aku akan membawanya pergi sekarang. Kamu berani bilang apa? Jensen mengambil inisiatif untuk memanggil Patricia pergi bersama, suaranya lebih dingin dan mengancam. Laki-laki itu menggigit bibirnya hingga berdarah, tapi dia masih tidak berani bergerak. Jensen melihat bahwa laki-laki itu marah tapi tidak berani berbicara. Jensen kecewa dan menggelengkan kepalanya, kalau kamu melawan seperti laki-laki, aku masih akan menghormatimu. Akhirnya kamu masih tidak berani berbicara omong kosong, dasar sampah. Ketika laki-laki itu mendengar perkataan ini, dia seperti tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Jensen. Jensen mengabaikannya dan terus berjalan maju. Namun, makin seperti ini, makin laki-laki itu tidak berani untuk menembak. Dia memiliki intuisi, bila dia tidak bisa membunuh pemuda itu maka, dialah yang akan mati. Pemuda ini tidak main-main. Dia akan membunuhnya tanpa peduli apakah dia keluarga Williams atau keluarga kerajaan elang. Bruk. Laki-laki itu terduduk lemas di tanah. Semuanya seperti yang dikatakan Jensen. Dia sama sekali tidak berani melawan, seperti sampah. Orang seperti ini berani mengejek orang lain sebagai orang sakit? Ironis sekali. Setelah Jensen dan Patricia pergi, laki-laki itu baru bereaksi dan menarik napasnya, seakan dia baru saja selamat dari sebuah bencana. Tiba-tiba, mata laki-laki itu dipenuhi dengan niat membunuh, beritahu keluargaku untuk mencari tahu asal-usul laki-laki ini dan bunuh dia dengan segala cara. Di sisi lain, Patricia mengikuti Jensen ke depan dan berkata, Jensen, keluarga Williams ini adalah plutokrasi yang besar di luar negeri. Apakah kamu tidak takut akan menimbulkan masalah jika kamu memprovokasi dia seperti ini? Di sini adalah Huasia. Jensen hanya mengatakan satu kalimat, merenung sejenak, dan kemudian memencet teleponnya. Tahan tuan muda dari keluarga Williams di Huasia selamanya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Wajah Patricia sedikit berubah. Apakah Jensen bermaksud untuk membunuh Brian Williams? Gila. Apa dia tidak takut akan menimbulkan sensasi di kalangan plutokrasi luar negeri? Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa Jensen seharusnya hanya berpura-pura. Sebuah panggilan telepon menginginkan nyawa Brian Williams. Apakah Jensen menganggap dirinya sebagai salah satu dari 4 keluarga elit? Bahkan kalau dia adalah 4 keluarga elit, mereka juga tidak akan dengan mudah memprovokasi plutokrasi luar negeri tanpa kebencian yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, Jensen, orang itu hanya sedikit main-main. Apakah perlu untuk membunuhnya? Aku makan garam lebih banyak daripada kamu makan nasi. Orang itu tidak akan menyerah di sini, dia pasti akan bergerak. Demi menghindari masalah, mari kita selesaikan saja. Jensen berbicara dengan tidak peduli. Dia tahu betul tuan-tuan muda dari keluarga kaya ini. Mereka tidak akan menyerah sebelum mati. Jensen tidak ingin ikut bertaruh dengannya dan menyebabkan Natasha serta yang lainnya terlibat. Saat ini, ada telepon lain masuk. Itu adalah telepon dari Natasha. Jensen, Veronica sudah bangun. Suara Natasha diwarnai dengan semangat dan kegembiraan. Raut wajah Jensen berubah drastis. Dia telah berurusan dengan urusan Duni Fana selama ini demi menunggu Veronica bangun. Aku ada urusan, aku pergi duluan. Setelah pamit pada Patricia, Jensen buru-buru pergi. Patricia menatap punggung Jensen dan merasa aneh. Jensen berkata kalau dia tidak berani untuk memprovokasi Dayton. Saat itu, dirinya merasa Jensen adalah pengecut dan penakut. Akan tetapi Brian Williams yang tadi ketakutan dibuatnya tunduk, dia tidak terlihat seperti seorang pengecut dan penakut. Terutama, kata-katanya langsung membantainya seperti membunuh seekor lalat.
Hal ini makin menggulingkan persepsinya tentang Jensen. Kenapa bisa begini? Mungkinkah selama ini Jensen berpura-pura? Memikirkan lagi sikap mendominasi Jensen terhadap Brian tadi, dia akhirnya mengerti. Laki-laki, mereka suka berlagak di depan perempuan. Di sisi lain, Jensen bergegas ke jalan dan menghentikan taksi. Ia langsung menuju rumah komunitas. Sesampainya di sana, dia masuk ke dalam kamar. Di tengah ruangan, terlihat Veronica sudah membuka matanya dan tampaknya sudah pulih seperti semula. Matanya melihat ke sekeliling dengan penasaran. Di sampingnya, Natasha berdiri dengan gugup tanpa mengganggu Veronica. Melihat Jensen masuk, dia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Jensen mengangguk pada Natasha dan menatap Veronica. Dia tahu bahwa Veronica baru saja bangun dan belum menyesuaikan diri dengan banyak hal. Jensen. Tiba-tiba, Veronica menatap Jensen seperti dia mengenalinya. Aku ingat, bukankah aku sudah mati? Bagaimana aku bisa di sini? Aku menyuntikkan ramuan gen, sepertinya aku tidak melewati bencana hidup dan mati. Oh iya, di manakah Elena? Veronica akhirnya telah mengingat banyak hal. Jensen tersenyum dan menjelaskan situasinya secara singkat. Veronica mendengarkan dengan tenang, dengan sedih air mata mengalir dari matanya. Walaupun Jensen hanya menjelaskan dengan sederhana, tapi dia tahu bahwa prosesnya pasti tidak mudah. Veronica, kenapa kamu menangis? Melihat Veronica menyeka air matanya, Natasha menghibur. Kau hari ini baru saja bangun, seharusnya kamu bahagia. Aku menangis karena bahagia. Veronica mengangguk dengan penuh semangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia masih dapat hidup. Perasaan semacam ini terlalu mengejutkannya. Di sisi lain, Jensen sedang memeriksa denyut nadi Veronica. Anehnya, Veronica pulih dengan sangat baik. Denyut nadinya bahkan lebih kuat daripada orang biasa dan kondisi fisiknya pun tidak buruk. Kecepatan pemulihannya ini terlalu cepat, mengakibatkan Jensen ketakutan apabila efek samping dari ramuan gen itu masih ada. Dia tiba-tiba memikirkan Jessica Miller dan tak terhindarkan baginya untuk merasa sedikit khawatir. Jika kekuatan ramuan gen masih ada, bukankah Veronica akan menjadi sama dengan Jessica Miller? Jensen, bagaimana? Natasha melihat Jensen yang sedang bengong dan bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, Veronica sudah baik-baik saja, kesehatannya lebih baik daripada orang biasa. Hanya saja, dia telah berbaring di tempat tidur terlalu lama, dan butuh beberapa hari baginya untuk pulih. Jaga dirinya dengan baik dan dia dapat kembali beraktivitas. Jensen menjawab untuk menenangkannya lalu bangkit untuk memberikan obat kepada Veronica. Natasha menemani Veronica mengobrol, mereka juga membicarakan apa yang telah terjadi selama ini. Setelah Veronica mengetahui bahwa keluarga Woodley telah hancur, wajahnya suram, tapi dengan cepat dia kembali pulih. Sekarang, dia sudah pernah mati sebanyak 1 kali. Dia bukan lagi Veronica yang dulu, tapi dia adalah Veronica yang baru lahir. Ketika dia mati, masalah keluarga Woodley juga telah menghilang bersama angin. Di manakah Elena? Veronica bertanya lagi. Wajah Natasha menggelap, lalu dia menjelaskan situasinya. Veronica bersuara terkejut dan tanpa sadar melihat keluar pintu. Dia tahu bahwa Jensen pasti ingin mencari Elena, tapi karena dirinya, dia jadi tertunda. Ini membuatnya merasa sangat bersalah. Jangan terlalu dipikirkan. Bagi Jensen, kalian sama pentingnya. Melihat rupa Veronica, Natasha buru-buru menghiburnya. Dia tahu bahwa Veronica sangat mencintai Jensen. Bahkan Natasha merasa terharu dengan gadis yang gila akan cinta ini. Dia tidak ingin Jensen mengecewakannya. Saat Jensen sedang memasak obat untuk Veronica, suasana hatinya sedang baik. Meskipun dia tidak tahu apakah Veronica telah menjadi manusia yang dimodifikasi secara genetik, tapi fakta bahwa Veronica dapat hidup kembali sudah cukup baginya. Elena, Natasha dan Veronica, semuanya adalah perempuan yang tidak bisa dia kecewakan dalam hidup ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Veronica dirawat dengan hati-hati oleh Jensen. Dia pulih dengan cepat dan sudah hampir bisa berjalan. Di waktu luangnya, Jensen bertanya pada Natasha tentang urusan aliansi bisnisnya. Lalu dia mendapati bahwa semuanya baik-baik saja, perusahaannya berada di jalur yang benar dan produknya sudah mulai dipesan, pasar mereka berada luar negeri. Batch pertama produk tidak memerlukan kuantitas yang besar, tetapi membutuhkan kualitas dan didistribusikan ke plutokrasi asing yang besar.
Ini juga merupakan sebuah metode pemasaran. Dalam hal ini, Jensen tidak memberikan komentar apapun. Ia memberikan wewenang penuh pada Natasha dan yang lainnya untuk menanganinya. Hari ini, sinar matahari terlihat indah. Natasha telah pergi bekerja lebih awal. Jensen membawa Veronica keluar untuk menghirup udara segar. Jensen, kita mau kemana? Veronica sedang bersemangat. Dia mengganti pakaiannya dengan rok pendek dan sepatu boots, dia terlihat sangat modis. Rahasia, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Jensen berpura-pura tersenyum misterius. Menyebalkan. Veronica memutar matanya. Terakhir kali, dirinya sudah pernah bertanya pada Jensen apakah dia menyukainya, jawaban Jensen adalah tidak. Jadi, dia tidak yakin jika Jensen juga menyukai dirinya sekarang. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk menikmati momen saat ini, bahkan dia sangat menghargainya. Permisi, apakah kamu Sharon Wang? Boleh aku minta tanda tanganmu? Di jalan, seorang laki-laki menatap Veronica dan dengan semangat berlari menghampirinya. Maaf, aku bukan Sharon Wang. Veronica tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Di masa lalu, orang sering salah mengira dirinya sebagai Sharon Wang. Aku salah mengira kamu adalah orang lain, tapi kamu sangat cantik. Boleh aku tahu WhatsApp milikmu? Laki-laki itu berpura-pura dengan alami dan bertanya padanya. Veronica melirik Jensen lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, dia sudah punya pacar. Pada saat ini, dengan tak acuh Jensen menyela, gadis ini sudah ada yang punya, oke? Ketika Veronica mendengar ini, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah. Laki-laki itu diam-diam menggerutu. Melihat Veronica yang membenarkannya, dia terpaksa pergi dengan putus asa. Jensen, kamu jangan bicara omong kosong. Begitu laki-laki itu pergi, Veronica dan Jensen terus berjalan. Aku tidak bicara omong kosong. Kamu adalah pacarku. Kalau kamu berpikir aku hanya mengatakannya untuk menangani laki-laki itu, kalau begitu aku akan menerbitkannya di surat kabar besok, di tabloid, aku akan memberitahu semua orang bahwa Veronica adalah pacarku. Jensen mengatakannya dengan wajah yang serius. Veronica terkejut. Bajingan ini, kalau benar-benar ada di tabloid, bagaimana dia akan menemui orang-orang? Jensen, kamu tidak boleh macam-macam. Kalau begitu kamu berjanjilah untuk menjadi pacarku, maka aku tidak akan macam-macam. Sembarangan kamu. Veronica berkata dengan wajah merah. Jensen tidak menunggunya untuk menjawab dan langsung menggandeng tangannya. Sejak dia mengenal Veronica, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Seluruh tubuh Veronica membeku, dan hatinya gelisah. Dengan cepat dia mengikuti Jensen berjalan ke depan. Lambat laun, biang lala besar muncul di depannya. Ini adalah taman hiburan. Biang lala. Mata Veronica bergetar. Melihat biang lala yang bergerak perlahan, dia juga perlahan-lahan menjadi sedikit bersemangat. Kau pernah bilang kalau keinginan terbesarmu adalah menaiki biang lala di seluruh dunia. Hari ini, kita akan mulai dari ibu kota. Jensen tertawa ringan dan membawa Veronica ke dalam taman hiburan. Veronica sangat tersentuh. Dia tidak menyangka Jensen akan mengingat kata-kata yang pernah diucapkannya dengan tidak sengaja itu hingga sekarang. Ia mengangguk dan ditarik masuk ke taman hiburan oleh Jensen. Dia sangat senang, seperti seorang anak kecil. Terdapat cukup banyak pasangan yang sedang bermain biang lala. Jensen membawa Veronica yang dengan patuh mengantri, kemudian mereka memasuki kabin biang lala dan perlahan terangkat. Mereka melihat pemandangan sekitar yang sangat indah. Veronica menunjuk-nunjuk pemandangan di kejauhan seperti anak kecil. Kadang-kadang dia melihat ke jendela di sebelah kiri dan sesekali melihat ke sebelah kanan. Jensen menatap Veronica yang melompat kegirangan, dan ikut berbahagia untuknya. Ketika Veronica sedang menatap keluar, dari dadanya Jensen mengeluarkan sebuah kalung berlian, kemudian dia memakaikannya di leher Veronica. Ini adalah Angel Heart. Selain itu, kalung berlian tersebut juga transparan. Jensen. Merasakan sesuatu yang dingin di lehernya, Veronica tertegun sejenak. Dia menunduk dan seketika kalung indah ini membuatnya terpesona. Berlian, tidak ada gadis yang tidak menyukainya, terutama bila diberikan oleh kekasihnya. Ini lebih berharga dari apapun di dunia ini. Dia ingin mengatakan sesuatu.
Tiba-tiba, biang lala bergetar dan membuat Veronica takut dan melemparkan dirinya ke pelukan Jensen. Jensen mengernyit dan menemukan bahwa biang lala ternyata telah berhenti bergerak. Hampir di saat yang bersamaan, pasangan di kabin sekitar juga berteriak. Mereka mengira biang lala telah mengalami malfungsi. Jensen melihat melalui jendela dan melihat sejumlah besar orang di bawah. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah biang lala dan memaki. Terutama, salah satu wanita di antara mereka, dengan pengeras suara di tangannya dia berteriak dengan angkuh, "Haha, Jensen, biang lala itu menyenangkan kan? Kamu bisa naik tapi tidak bisa turun." Wanita menjijikan ini adalah Luna. Wajah Jensen tenggelam. Demi membalas dendam padanya, tanpa disangka wanita mesum ini membuat seluruh biang lala berhenti. Jika terjadi kesalahan, semua orang di biang lala akan jatuh dan mati. Ketika saat itu datang, itu akan menjadi berita besar. "Apakah kamu tidak puas? Datang dan pukul aku." Melihat Jensen yang sedang melihatnya dari jendela, Luna melambaikan tangannya dengan angkuh. "Kemarilah." Wajah dan sikap itu, bukan hanya Jensen yang merasa muak, bahkan semua orang yang berada di atas biang lala juga merasa muak. Orang ini benar-benar menganggap fasilitas umum sebagai rumahnya. Awasi mereka dengan baik. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan untuk menyalakan kembali biang lala itu. Setelah Luna senang, dia menyuruh anak buahnya pergi ke restoran di taman hiburan untuk makan. Puncak tertinggi biang lala tersebut lebih dari 200 meter. Kecuali kamu bisa terbang, kalau tidak, dengan tingkat seni bela diri yang tinggi pun kamu tetap akan terjebak. Ketika datang melihat Jensen lagi di siang hari, diperkirakan saat itu Jensen telah terjebak dan menangis. Di kabin, Veronica menatap Jensen dan berkata, "Jensen, biang lala telah berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang sudah pukul 9 lebih dan matahari terus meninggi. Dalam jangka waktu pendek tidak akan ada masalah. Akan tetapi dalam jangka waktu panjang, suhu kabin akan meningkat dan mereka tidak dapat bertahan dalam kabin yang tidak memiliki AC." Situasi saat ini tidak hanya dialami oleh Jensen, tapi juga oleh kabin lainnya. Seseorang sudah melapor pada polisi, tetapi polisi dihalangi di luar taman hiburan. Dikatakan bahwa mereka perlu menunggu terlebih dahulu karena di dalam sedang dilakukan perbaikan fasilitas. Saat itu, semua orang di dalam kabin khawatir. 1-2 orang yang penakut menangis makin kencang dan sedang menjelaskan urusan pemakaman mereka. "Kau tunggu di sini, aku akan menyelesaikannya." Melalui jendela, Jensen melihat ke bawah lalu membuka pintu kabin untuk pergi. "Jensen, bagaimana kamu akan turun?" Veronica tercengang dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Jensen sudah melompat turun. Sekarang, orang-orang di kabin sekitar juga menatap keluar. Mereka terkejut melihat seseorang melompat turun. Orang ini gila. Melompat dari ketinggian ini, dia pasti akan mati. Pada saat ini, tubuh Jensen yang sedang jatuh tiba-tiba berhenti. Terlihat dia dengan satu tangannya menarik sebuah batang pagar untuk mengurangi kecepatan jatuhnya. Setelah itu, dia terus jatuh. Ketika mencapai ketinggian tertentu, dia menarik batang pagar lagi dan berangsur-angsur mencapai tanah. Di atas tanah, Luna dan beberapa orang yang dibawanya, semuanya tercengang. "Sial, dia Superman." Setelah sekian lama, mereka baru melontarkan sebuah kalimat. Jensen berjalan dengan penuh amarah. Dengan satu pukulan, salah satu dari mereka dipatahkan tulang dadanya. Dengan satu tendangan beberapa orang terlempar terbang, bila tulang mereka tidak patah maka kulit mereka telah terluka. "Nyalakan mesinnya." Jensen terus maju, suaranya dalam dan rendah. "Kau sudah gila, kami dari keluarga Gibson." Beberapa orang itu terlempar ke tanah dan menatap Jensen dengan marah. "Di mataku, tidak peduli keluarga kuno atau keluarga masa kini, kalau berani menyentuh istriku, bahkan Raja Surgawi pun akan mati." Jensen datang ke hadapan salah satu dari mereka lalu menginjaknya. Dengan sekali injak, tulang kaki laki-laki itu patah. "Nyalakan, nyalakan, nyalakan. Segera nyalakan." Orang-orang yang tersisa tampak ketakutan. Orang ini mungkin sudah gila. Di biang lala, semua orang melihat pemandangan di bawah melalui jendela dan terkejut. Orang ini sangat kejam. Namun, ada senyum di bibir mereka. Mereka menyukainya. Veronica juga melihatnya, apakah ini masih Jensen? Dalam kesannya, meski Jensen bertindak tegas, dia tidak pernah begitu terus terang seperti tadi.
Dia mengatakan bahwa dia mematahkan tulangmu tanpa belas kasihan. Sepertinya Kak Elena benar-benar telah mengubah Jensen. BRRM. Bersamaan dengan itu, mesin kembali berputar, dan biang lala perlahan bergerak. Jensen menunggu hingga kabin Veronica, sampai di bawah, dia membuka pintu dan menarik Veronica keluar. Kau tunggu di sini, aku akan menangani beberapa masalah pribadi. Ucap Jensen lagi setelah dia melihat bahwa Veronica baik-baik saja. Jensen, bagaimana kalau kamu lupakan saja? Veronica bisa menebak apa yang ingin dilakukan oleh Jensen. Dia tidak ingin membesar-besarkan masalah. Alasan utamanya adalah, dia baru saja bangun dari tidurnya dan dia ingin menikmati waktu yang berharga ini bersama Jensen. Tidak apa-apa, mereka hanya anak kucing dan anak anjing. Jensen menghibur Veronica, lalu dia berjalan menuju restoran yang ada di taman hiburan. Saat dia berjalan ke depan, wajahnya menjadi makin suram. Jika dia adalah orang biasa, hari ini Veronica akan terjebak di atas sana. Dia baru saja pulih, bagaimana tubuhnya bisa tahan? Apakah Luna benar-benar berpikir bahwa dia adalah anggota keluarga Gibson, sehingga dia mengira bahwa dirinya tidak akan berani menyentuhnya? Orang itu sudah datang. Saat ini, restoran sudah dikuasai oleh Luna dan semua orang lainnya telah bergegas keluar. Para pengawal yang menjaga gerbang, mengerutkan keningnya ketika melihat Jensen yang berjalan mendekat. Mereka juga telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak menyangka laki-laki ini begitu gila dan orang-orang dari keluarga Gibson juga berani melawannya. Yang mulia, keterampilanmu baik, tapi sebelum melakukan sesuatu apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Melihat Jensen yang berjalan mendekat, seorang laki-laki berusia 40-an berkata dengan dingin. Tidak ada konsekuensi yang tidak bisa aku tanggung. Amarah Jensen memuncak. Dengan lambaian tangannya, jarum perak melesat dan menusuk titik akupuntur beberapa pengawal yang menjaga gerbang itu. Titik akupuntur mereka telah ditusuk, dan mereka merasa seolah-olah tubuh mereka sama sekali tidak dapat dikendalikan dan mereka tidak dapat bergerak. Niat dingin memenuhi hati mereka. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah master yang dilatih oleh keluarga Gibson. Meskipun mereka memiliki status yang rendah di keluarga Gibson, tapi mereka dapat ditugaskan untuk melindungi nona tertua. Kekuatan mereka tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat laki-laki ini, tetap tidaklah sulit bagi mereka untuk menghalanginya sedikit. Hasilnya, mereka terbunuh dalam hitungan detik dan nyawa mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Mereka bahkan merasa, kalau di luar taman hiburan tidak ada polisi, laki-laki ini akan membunuh mereka tanpa berkedip. Enyah kalian. Jensen mendorong kedua pengawal yang menghalangi gerbang dan membantingnya seperti boneka. Memasuki restoran, dia melihat Luna dan seorang wanita tua. Luna sedang makan dan mengeluarkan suara tidak puas. Kotoran macam apa ini? Rasanya sangat tidak enak. Berikan gantinya padaku. Kalau rasanya lagi-lagi tidak enak, aku akan menghukummu untuk minum minyak selokan. Wanita tua di sampingnya sedang berdiri, dia sangat kuat dan waspada. Saat ini, wanita tua itu juga melihat Jensen yang berjalan masuk, dia berbisik memperingati, Nona. Luna membalikkan tubuhnya dan setelah melihat Jensen, tanpa sadar tubuhnya gemetar. Bagaimana orang ini bisa turun? Nak, apa kamu tahu siapa dia? Pergi keluar. Wanita tua itu sama sekali tidak mengetahui siapa Jensen, dia hanya tahu bahwa tidak ada orang yang diizinkan untuk membantah tindakan keluarga Gibson. Jensen mengabaikannya dan terus berjalan dengan raut wajah yang dingin. Kau sangat berani. Wanita tua itu marah dan energi kinya meledak. Meja dan kursi restoran terhempas berguling. Sebuah belati emei muncul di tangannya, lalu seolah dapat membelah air, dia menusuk ke arah Jensen. Kecepatan belati emei ini sangat cepat, aura sayatannya sangat dingin seolah dapat melukai kulit manusia. Melihat Jensen masih bergerak maju, wanita tua itu tersenyum meremehkan. Pemuda ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia Jianghu hanya dengan beberapa keterampilan seni bela diri. Dia tidak tahu seberapa dalamnya air di dunia Jianghu. Sekarang, pemuda itu tidak akan bisa bereaksi sama sekali ketika dia menggunakan tusukan pembelah air. Terlalu lemah. Kelang. Saat belati emei yang seperti pembelah air hendak menusuk Jensen, muncul sebuah pedang. Sebuah pedang telah memotong belati emei,
Sesaat kemudian wanita tua itu melihat cahaya pedang yang menyilaukan. Terlalu cepat. Seperti sambaran petir. Jeb. Dia merasakan rasa sakit di antara alisnya, kemudian tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak peduli apakah kamu keluarga Gibson atau Raja Surgawi, kalau kamu berani menyentuh orang-orangku, kamu akan mati. Suara yang dingin dan tegas terdengar ke kedua telinga wanita tua itu. Bruk! Wanita tua itu telah jatuh, bagian di antara alisnya telah ditembus oleh pedang dan darahnya mengalir keluar. Ketika melihat Luna lagi, rupanya dia sudah ketakutan sejak tadi. Sebenarnya, terakhir kali dia di grup Dutch Textile milik Raja Kelelawar, Jensen telah menampar wajahnya. Itu juga adalah pertama kalinya dia ditampar oleh seseorang dalam hidupnya. Jadi sekarang Jensen sedang berjalan menghampirinya, dia percaya bahwa tidak ada hal yang tidak berani dilakukan oleh Jensen. Jensen, bunuhlah aku kalau kamu mampu, kalau tidak aku tidak akan pernah mengaku kalah. Luna menggertakkan giginya dan berkata, selain itu, terakhir kali kakakku ingin membunuhmu. Karena akulah kamu masih hidup. Aku hanya ingin menghabisimu dengan tanganku sendiri, tapi kali ini aku menyerah. Aku berencana untuk membiarkan kakakku yang bergerak. Kamu tunggu saja, kemudian kamu akan menyesal. Lebih baik sekarang kamu memohon ampun. Kalau suasana hatiku sedang baik, aku bisa mengampuni nyawa kerabat dan temanmu yang terkutuk itu. Jangan lupa, aku adalah putri keluarga Gibson, dan kamu hanyalah menantu pecundang, dengan seorang istri sampah yang tidak setia. Serat. Begitu Luna selesai berbicara, Jensen memotong lengannya dengan satu sayatan pedang. Ah! Luna mengutuk dan melolong. Jensen benar-benar memotong lengannya. Gila! Kepalanya pusing, ini adalah hasil yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Apakah Jensen tidak tahu seberapa gila kakaknya nanti setelah dia memotong lengannya? Katakanlah. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Ucap Jensen dengan santai. Jensen, aku adalah anggota keluarga Gibson, keluarga nomor 1 dari 8 keluarga elit. Meskipun kamu memiliki tuan besar Jacob yang mendukungmu, tapi kali ini, keluarga Wilbert pun tidak dapat melindungimu, teriak Luna. Serat. Ia menebas pedangnya lagi dan sekali lagi memotong lengan Luna yang lain. Gadis remaja yang cantik itu, kini kedua lengannya telah putus. Takdirnya ini sudah dapat dibayangkan. Luna kembali berteriak kesakitan. Dia benar-benar tidak menyangka Jensen begitu kejam dan tidak berperasaan. Apa kamu masih ingin mengatakannya? Jensen terus bertanya. Luna akan pingsan karena kesakitan, tapi saat ini dia benar-benar tidak berani untuk mengatakan apapun. Jensen adalah iblis. Bahkan bila bumi meledak, bahkan bila dia berada di neraka, tidak akan ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun. Kau tidak mengatakannya, maka matilah. Mata Jensen penuh dengan niat membunuh. Peristiwa dengan Aidan Worley membuatnya tahu bahwa untuk memotong rumput kamu harus menghilangkan akarnya. Kamu benar-benar berani membunuhku? Mata Luna gemetar, seolah-olah dia tidak mempercayai semua yang ada di depan matanya. Di dunia ini, benar-benar ada orang yang berani membunuh anak-anak dari keluarga Gibson? Jensen, jangan! Di gerbang restoran, tidak diketahui kapan Veronica datang, dia sedang menatap Jensen dengan gelisah. Serat! Cahaya pedang itu seperti salju dan menebas leher Luna, mengakibatkan wajah Luna Gibson membeku. Jensen, dia benar-benar berani membunuhnya. Di luar gerbang, Veronica menutup mulutnya dan matanya terus bergetar. Meskipun dia tidak tahu siapa Luna, tapi dia pasti memiliki banyak koneksi. Jensen, kamu berada dalam masalah. Brooke. Di saat yang sama, Luna mati dengan penyesalan dan jatuh. Matanya dipenuhi dengan rasa syok yang kemudian berubah menjadi rasa takut, hingga akhirnya berubah menjadi kekosongan. Ia tidak pernah membayangkannya, karena dia ingin membalas dendam pada Jensen, akhirnya dia mati di sini. Ini semua berkat dirinya yang meremehkan niat Jensen yang ingin membunuhnya. Tanpa sedikit pun rasa khawatir. Ayo kita pergi. Jensen menyingkirkan pedang bayangan dan berjalan menuju gerbang. Dia kemudian pergi bersama Veronica. Tubuh dan pikiran Veronica gemetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia mengikutinya pergi. Alih-alih melewati gerbang besar, mereka meninggalkan taman hiburan melalui gerbang kecil. Dalam perjalanan, Jensen juga meminta Dragon Hall untuk menangani masalah di taman hiburan secepatnya. Pengawasan peralatan, mayat, dan lain-lainnya.
Setelah meninggalkan taman hiburan, Veronica masih terlihat sangat ketakutan. Maaf, aku telah membuatmu takut? Melihat wajah Veronica yang pucat, Jensen berkata dengan lembut. Tidak, aku belum pernah melihatmu membunuh siapapun sebelumnya. Veronica menggelengkan kepalanya. Dia terlahir di keluarga Woodley dan telah berkecimpung dalam seni bela diri sejak sekolah dasar. Dia tentu sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jangankan sekali, dia juga sudah menerobos lembah serangga bersama Jensen. Kenapa kamu membunuh perempuan itu? Dia berkata sambil menatap Jensen. Karena dia ingin membunuhmu. Jensen hanya mengatakan satu kalimat, namun wajahnya masih lembut, seolah sedang membicarakan suatu hal yang sangat biasa. Tapi, hati Veronica menghangat. Setelah dia bangun, perubahan terbesar Jensen bukanlah menjadi biasa-biasa saja, melainkan dia makin kuat untuk melindungi mereka. Siapa dia? Nona tertua dari keluarga Gibson, keluarga elit. Jensen berkata dengan tak acuh. Langkah Veronica terhenti dan matanya terbuka lebar. Dia tentu saja tahu apa yang diwakili keluarga Gibson. Jensen membunuh putri mereka, seluruh dunia Jianghu akan gempar. Sekarang bagaimana? Dengan cemas, tubuh Veronica gemetar. Lakukan apa yang diperlukan. Jensen berkata sambil tertawa. Sebenarnya, semenjak suksesnya aliansi bisnis Senlena, dia berencana untuk mengambil inisiatif dan menyerang. Jika Luna tidak memprovokasinya, dia tidak akan memberi perhatiannya. Akan tetapi, Luna berani cari mati dan Jensen tidak melewatkannya. Baginya, itu hanya sebuah peristiwa kecil. Tapi, Veronica masih amat khawatir. Ayo kita kembali, Kak Natasha sedang menunggu kita. Jensen meraih tangan Veronica dan berkata sambil berjalan, aku pernah tidak melindungimu dan Elena dengan baik. Saat itu, aku bersumpah akan memberikan segalanya untuk melindungi perempuanku. Tuhan ataupun iblis, tidak akan ada yang bisa membawamu pergi. Veronica merasakan kehangatan di hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa Jensen ingin membunuh seseorang. Sekarang, taman hiburan telah dikelilingi dan didatangi oleh sejumlah besar orang berkacamata hitam yang sedang berlalu lalang. Saat ini, seorang laki-laki berjas dengan sapu tangan di tangannya masuk ke restoran. Melihat perempuan yang tergeletak di lantai, seluruh tubuhnya bergetar. Luna. Laki-laki itu tersentak dan menutup hidungnya dengan sapu tangan. Wajahnya sangat garang. Laki-laki itu adalah Dayton. Sebelumnya, dia menerima kabar bahwa telah terjadi sesuatu pada Luna. Dia segera bergegas datang. Kemudian, dia melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa adiknya sendiri akan mati. Siapa? Dayton meraung. Dia adalah Jensen. Seorang laki-laki paruh baya berkacamata hitam berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang pelan, Nona selalu meminta kita untuk mengikuti Jensen. Hari ini, saat kami melihat Jensen datang ke taman hiburan untuk bermain, Nona melakukan pergerakan. Dengan murka, Jensen membunuh Nona.